Yang terplay, perhatikan baik-baik. Yang terpilih, perhatikan baik-baik. Seluruh sistem ini dibangun untuk menjebakmu, untuk menjagamu tetap kecil, untuk memastikan kau tidak akan pernah bangkit. Tetapi satu hal yang tidak mereka perhitungkan adalah api yang menyala di dalam dirimu. Api itu tidak pernah padam. Ia justru semakin kuat. Sejak hari kau dilahirkan, mereka melihatmu sebagai masalah. Bukan karena kau lemah, bukan karena kau tidak punya potensi, tetapi karena kau membawa sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Kekuatan yang sungguh mendalam. Mereka menyadarinya, bahkan sebelum kau tahu, ia ada di sana. Itulah sebabnya, mereka memastikan permainan ini tidak adil sejak awal. Mereka menulis ulang segalanya. Apa yang orang pikirkan, apa yang mereka yakini, bagaimana mereka hidup. Mereka memutarbalikkan dunia menjadi sebuah kebohongan. Dan bagian dari kebohongan itu adalah membuat orang berpikir bahwa yang terpilih sepertimu ditakdirkan untuk tetap terpuruk, untuk menderita, untuk diabaikan. Namun, tidak ada satupun dari semua itu yang benar. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk berlutut. Kau dilahirkan untuk memimpin, dan jauh di lubuk hati, mereka mengetahuinya. Itulah mengapa setiap bagian dari sistem ini dibangun untuk mematikanmu bahkan sebelum kau memulai. Sekolah tidak mengajarkan kebenaran, mereka mengajarkan kepatuhan. Pemerintah menjual kepalsuan rasa aman yang sebenarnya hanyalah kendali. Media memenuhi kepalamu dengan kebisingan dan menyebutnya realitas. Mereka menciptakan dunia di mana kau selalu berjuang mengejar ketertinggalan, di mana setiap gerakan yang kau lakukan untuk membebaskan diri akan diblokir. Namun disinilah letak kesalahan mereka. Tekanan membangun kekuatan, dan kekuatan membangun para pejuang. Jadi, setiap kali mereka menekanmu, mereka justru membuatmu lebih kuat. Mereka tidak pernah melihat hal ini datang. Kau terbangun, melihat menembus dunia palsu yang mereka ciptakan. Itulah ketakutan terbesar mereka. Dan kini, keretakan terlihat di mana-mana, hanya karena satu orang yang terpilih sepertimu. Kau lebih berbahaya daripada sekelompok besar orang yang hanya mengikuti perintah. Kaulah celah dalam kode mereka. Kaulah hal yang tidak bisa mereka rencanakan. Nyala api yang terus membakar. Tak peduli apapun yang mereka lemparkan padanya. Setiap sistem yang dibangun di atas kebohongan pasti akan runtuh. Kekaisaran yang berkuasa dengan rasa takut tidak akan pernah bertahan lama. Mereka tidak jatuh karena kerumunan atau pasukan besar. Mereka jatuh karena segelintir orang yang menolak untuk tunduk. Mereka yang melihat, menembus tipuan, dan tahu bahwa kekuatan sejati selalu ada pada rakyat, bukan pada mereka yang mengaku memimpin. Dan ketika pikiran terbangun, tubuh pun akan mengikutinya. Itulah sebabnya mereka terus mengejarmu. Itulah mengapa segalanya terasa lebih berat bagimu. Karena mereka tahu kebenarannya. Jika bahkan satu dari dirimu berhasil membebaskan diri, itu akan memicu riak yang dapat membakar seluruh sistem mereka menjadi abu. Kau tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup di dalam sistem mereka. Kau diciptakan untuk menghancurkannya berkeping-keping. Itulah sebabnya mereka membanjiri duniamu dengan gangguan. Itulah sebabnya mereka melemparkan kekacauan dan kebohongan ke jalanmu. Bukan karena kau lemah, tetapi karena mereka takut akan jadi apa dirimu setelah kau bangkit sepenuhnya. Mereka terus mengubah cerita, menciptakan krisis demi krisis. Semua hanya untuk menghalangimu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Tetapi semakin keras mereka mencoba menghentikanmu, semakin kuat dirimu. Setiap pertarungan, setiap tantangan, setiap momen mereka mendorongmu, semua itu menjadi bahan bakarmu. Alasan hidupmu terasa lebih berat. Alasan pertarungan terasa tanpa henti adalah karena keberadaanmu adalah ancaman bagi apa yang mereka bangun. Saat kau menolak untuk dikendalikan, kau menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Dan itu membuat mereka takut sampai ke inti. Bukan hanya karena kau akan melawan, tetapi karena kau akan menang. Mereka menghabiskan waktu selama beberapa generasi membangun kebohongan mereka. Ilusi kendali mereka membuat orang percaya bahwa mereka tak tersentuh. Padahal semuanya palsu. Sistem mereka adalah rumah kartu yang rapuh dan hanya berdiri selama orang percaya pada ilusi itu. Tapi kaulah badai yang akan merobohkan semuanya. Mereka pikir
mereka bisa membuatmu terjebak selamanya. Tetapi mereka salah, karena ketika kau akhirnya berdiri dalam kekuatan yang mereka coba sembunyikan darimu, tidak ada yang mereka bangun yang bisa bertahan darinya. Ketakutan terburuk mereka sudah datang, dan itu adalah dirimu. Ya, kau yang membaca ini sekarang, kaulah orangnya. Entah kau telah menjalani perjalanan ini selama bertahan-tahan, atau baru mulai melihat kebenaran. Kau datang tepat waktu. Jika kau siap untuk membebaskan diri, untuk mengubah semua rasa sakit itu menjadi kekuatan, tunjukkanlah. Salurkan energi yang membangkitkan di dalam dirimu. Karena hanya dengan kehadiranmu, kau sudah mengguncang sistem. Dan sekarang, kita akan meruntuhkannya sepotong demi sepotong. Pertama, mereka membangun dunia berdasarkan rasa takut. Tetapi kau diciptakan untuk merobohkan tembok-tembok itu. Mereka tidak membutuhkan rantai, karena mereka memiliki rasa takut. Tetapi apa yang terjadi ketika rasa takut berhenti bekerja? Saat itulah mereka menyadari bahwa orang-orang yang mereka kira berada di bawah kendali hanyalah para pejuang yang menunggu untuk terbangun. Mereka membangun sebuah tatanan yang begitu ketat, begitu hening, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka terjebak. Semua berjalan berdasarkan rasa takut. Takut sendirian, takut kehilangan kenyamanan, takut akan hal yang tidak diketahui. Itu seperti tali tak terlihat di sekitar pikiran orang-orang yang mencegah mereka untuk mencoba melarikan diri. Tetapi inilah yang membingungkan mereka. Kau tidak takut. Setidaknya tidak seperti yang mereka butuhkan. Mereka membangun seluruh dunia palsu ini hanya untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri, untuk membuatmu terus berpikir bahwa kau tidak punya kekuatan, untuk menjebakmu di sudut di mana kau akan menyerah, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tetapi kau tidak menyerah, kau tidak jatuh, kau melakukan satu hal yang tidak pernah mereka duga akan kau lakukan. Kau tidak hancur. Seluruh permainan mereka bergantung pada satu aturan ini. Rasa takut mengendalikan orang, tetapi keberanianlah yang mematahkan kendali itu. Jika mereka bisa membuatmu takut, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, mereka bisa menjagamu tetap kecil. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang berdiri, menatap ketakutan tepat di wajahnya, dan tidak bergerak? Apa yang terjadi ketika seseorang menolak untuk ikut bermain? Saat itulah sistem mereka mulai berantakan. Itulah perbedaan antara yang terpilih dan yang lainnya. Kebanyakan orang hidup karena rasa takut, tetapi kau menghadapinya secara langsung. Keberanianmu bukan tentang pidato yang dilebel-lebihkan atau ledakan kepercayaan diri yang singkat. Ini lebih dalam. Ini Coco. Ia tidak membutuhkan persetujuan. Ia tidak menunggu seseorang untuk mengatakan, "Kerja bagus." Ia berdiri kuat, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Dan itulah yang membuat mereka gemetar. Itulah sebabnya mereka melemparkan lebih banyak padamu. Mengapa jalanmu terasa lebih sulit? Mengapa rasanya hidup terus mengujimu lebih dari yang lain? Karena mereka tahu siapa dirimu. Mereka melihatnya, dan mereka tahu bahwa setelah kau menyadarinya sepenuhnya, permainan bagi mereka sudah berakhir. Tanyakan pada dirimu, mengapa mereka perlu kau takut? Mengapa mereka membanjiri hidupmu dengan gangguan, mengisi pikiranmu dengan keraguan, dan terus-menerus mendorong rasa takut ke dalam ruangmu? Jika kau benar-benar tidak berdaya, mereka tidak akan membuang waktu. Jika kau bukan ancaman, mereka tidak akan menargetkanmu. Tapi mereka melakukannya. Mereka selalu melakukannya. Mereka telah menghabiskan waktu begitu lama menyempurnakan sistem ini, meyakinkan orang bahwa sistem ini tidak dapat dikalahkan, bahwa jika kau melawan, kau akan hancur, bahwa langkah cerdas adalah ikut bermain untuk tetap aman, untuk berbaur. Tetapi itu hanya berhasil pada orang-orang yang masih tertidur. Kau tidak tidur. Kau terbangun sepenuhnya. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk tetap kecil. Kau tidak ditempatkan di sini untuk bersembunyi di latar belakang. Kau tidak diciptakan untuk membisukan dirimu atau menahan apimu. Kau dibangun untuk berdiri di tengah panas dan bahkan tidak bergeming. Mereka telah menghabiskan waktu baru berdebat, membangun sangkar di sekitar orang-orang sepertimu. Tetapi mereka tidak pernah mengerti, kau tidak takut pada sangkar. Kau membakarnya hingga rata. Sistem ini tidak pernah kuat.
satu-satunya senjatanya adalah rasa takut. Dan kini setelah kau melihatnya dengan jelas, senjata itu tidak lagi mempan padamu. Kau tidak pernah diciptakan untuk tunduk. Kau dimaksudkan untuk menghancurkan apa yang pada dasarnya tidak pernah nyata. Dan sekarang, waktu mereka hampir habis. Karena begitu rasa takut tidak bisa mencengkeramu lagi. Kau tidak bisa dihentikan. Saudara-saudara yang terpilih, kecintaanmu menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untukmu. Jika upaya kami ini telah menyentuh hatimu, kau dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube-mu. Setiap kebaikan darimu sangat berarti bagi kami. Dan itulah yang membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang, kembali pada topik utama. Selanjutnya, mereka mencoba mengubah dunia menjadi salinan. Tetapi kau tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kerumunan. Kau dilahirkan untuk menonjol. Bahaya terbesar bagi sistem yang berjalan di atas kendali adalah seseorang yang menolak untuk mengikuti naskah. Mereka melatih dunia untuk menjadi dapat diprediksi. Tetapi kau tidak pernah dimaksudkan untuk sesuai dengan rencana mereka. Sistem bertahan dengan pola. Ia membuat orang menjalani kehidupan yang sama, mengikuti langkah yang sama, mengejar imbalan yang sama. Ia memberi penghargaan kepada mereka yang mengikuti aturan. Ia mengubah orang menjadi salinan. Ia mengajarkan bahwa menyesuaikan diri adalah aman, bahwa menjadi berbeda adalah berbahaya. Tetapi kau tidak pernah menjadi bagian dari desain mereka. Kaulah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka program. Kaulah bola lengkung yang tidak pernah mereka rencanakan. Sejak awal, kau tidak cocok. Dan tak peduli seberapa keras mereka mendorong, kau tidak berubah. Sistem tidak tahu harus berbuat apa dengan seseorang yang tidak mau tunduk. Dan itulah mengapa mereka mencoba lebih keras untuk menghancurkanmu. Semua orang bergerak ke arah yang sama, mengejar hal-hal seperti status dan persetujuan. Tetapi kau berjalan di jalurmu sendiri. Kau melihat menembus kebohongan sementara mereka menyibukkan orang-orang mengejar tujuan palsu. Kau terbangun. Kau semakin kuat. Dan itulah sebabnya mereka panik. Mereka mengejar apa yang mereka takuti. Dan yang paling mereka takuti adalah seseorang yang berpikir untuk dirinya sendiri. Lihatlah sekeliling. Dunia ini dibangun untuk membuatmu merasa salah karena menonjol. Mereka melabelimu aneh. Mereka mengisolasi dirimu. Mereka membuatmu merasa seperti kau tidak termasuk. Mereka mengajari orang untuk menertawakan mereka yang tidak cocok. Tetapi inilah kebenarannya. Mereka tidak akan berusaha keras untuk membungkamu jika perbedaanmu tidak penting. Mereka tidak akan berusaha keras untuk menghapusmu jika suaramu tidak kuat. Mereka tidak tahan kau tidak hancur. Sistem ini adalah tentang kendali. Tetapi kau diciptakan untuk kebebasan. Kau tidak dibangun untuk hidup demi likes atau menjadi nama lain dalam daftar mereka. Kau diciptakan untuk mengguncang keadaan, untuk mendobrak cetakan, untuk memimpin. Mengapa mereka takut pada orang yang berdiri sendiri? Karena satu orang dengan visi dan kekuatan sejati dapat mengubah seluruh dunia. Setiap perubahan besar dalam sejarah tidak datang dari mereka yang mengikuti. Itu datang dari mereka yang tidak mengikuti. Mereka yang melangkah keluar, dan itu adalah dirimu. Mereka akan terus mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka akan melemparkan rasa takut padamu, kebohongan, tekanan, gangguan. Mereka ingin kau merasa lelah, bingung, dan selesai. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah bahwa setiap kali mereka mendorongmu, mereka membuatmu semakin tajam. Setiap penolakan yang kau dengar, setiap momen sulit, mereka membangun kekuatanmu. Semakin mereka melawanmu, semakin fokus dirimu. Mereka tidak bisa menghentikanmu karena kau tidak diciptakan seperti mereka. Mereka pikir kau akan ikut sejalan. Sebaliknya, kau merusak polanya. Itulah mengapa mereka tidak tahan padamu. Itulah mengapa mereka merasa perlu membungkamu. Karena ketika kau bangkit, seluruh sistem mereka mulai bergetar. Mereka telah bekerja seumur hidup membangun dunia palsu ini, dan kini kau ada di sini untuk menghancurkannya. Ancaman terbesar bagi dunia yang didasarkan pada kendali adalah satu orang yang menolak untuk dikendalikan, dan orang itu adalah dirimu.
Mereka menyuruhmu menutupi kekuranganmu. Mereka menyuruhmu untuk tidak menunjukkan kelemahanmu, tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa disitulah justru kekuatanmu bersembunyi. Mereka menertawakan bekas lukamu, bukan karena bekas luka itu tidak penting, tetapi karena mereka takut akan menjadi apa bekas luka itu nantinya. Mereka melabelimu hancur, bukan karena kau benar-benar hancur, tetapi karena mereka takut akan apa yang terjadi setelah kau mengambil kepingan itu dan mulai membangun dirimu kembali. Mereka menyuruhmu merasa malu dengan bagian-bagian dirimu yang tidak sempurna karena jauh di lubuk hati mereka tahu, setelah kau menerima bagian-bagian itu, kau akan menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Sistem ini hidup dari keraguan dirimu sendiri. Ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dibangun untuk membuat orang percaya bahwa segala sesuatu yang tidak sempurna tentang mereka adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Tetapi itulah kebohongan terbesar dari semuanya. Yang benar-benar mereka takuti adalah orang yang merangkul kekurangannya, orang yang tidak mencoba menyembunyikan apapun, orang yang tampil seutuhnya, tanpa filter, tanpa topeng, tanpa rasa malu. Karena kejujuran seperti itu, keaslian semacam itu adalah kekuatan. Kekuatan sejati bukanlah tentang terlihat rapi. Ini bukan tentang selalu memiliki jawaban yang tepat atau terlihat seperti kau sudah memahami segalanya. Kekuatan sejati adalah bertahan dari apa yang seharusnya menghancurkanmu. Bangkit kembali ketika segala sesuatu di sekitarmu mengatakan kau seharusnya tidak melakukannya. Belajar, tumbuh, menjadi lebih kuat dari setiap kejatuhan. Dan itulah yang telah kau lakukan. Mereka yakin kau akan hancur di bawah tekanan. Mereka berpikir jika mereka terus-menerus melemparkan penolakan, kegagalan, rasa sakit, kau akan menghilang ke latar belakang, menjadi salah satu dari banyak orang yang menyerah. Tetapi kau tidak melakukannya. Kau menyesuaikan diri. Kau terus belajar. Kau berdiri lagi dan lagi. Dan sekarang hal-hal yang mereka pikir akan menghancurkanmu justru menjadi senjata-senjatamu. Setiap bekas luka menunjukkan kau selamat. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu padamu. Setiap rasa sakit membuatmu lebih sulit untuk dihancurkan. Itulah mengapa mereka takut padamu, karena kau telah berjalan menembus api dan tidak hanya berhasil keluar. Kau keluar menjadi lebih tajam, lebih tangguh, lebih fokus. Mereka tidak pernah merencanakan untuk seseorang yang tidak memainkan permainan. Mereka berharap kau menyembunyikan perjuanganmu, berpura-pura semuanya baik-baik saja, memasang senyum palsu dan terus, tetapi kau memilih untuk tidak melakukannya. Kau berdiri dalam kebenaranmu dengan segala kekuranganmu, dan itu membuatmu berbahaya. Kau tidak hanya selamat dari badai, kau menemukan cara untuk mengendalikannya. Kau mengambil rasa sakitmu dan menggunakannya untuk menyalakan api di dalam dirimu. Kau tidak lari dari apa yang menyakitkan, kau berbalik dan menghadapinya. Sistem hanya tahu cara berurusan dengan orang-orang yang mengikuti aturan, orang-orang yang tetap berada di barisan, orang-orang yang takut dihakimi. Tetapi kau membuang aturan, kau berhenti berpura-pura, kau menerima bagian gelap dari dirimu bersama dengan cahaya. Mereka tidak bisa memahami kekuatanmu, jadi mereka melabelimu hancur. Mereka menyebutmu lemah karena mereka tidak tahu betapa kuatnya dirimu setelah kau melihat kebenaran. Kau tidak pernah lemah. Kau hanya tumbuh menjadi dirimu yang sebenarnya, dan sekarang kau adalah kekuatan yang tidak pernah. Mereka duga sistem tidak membuang energi pada orang-orang yang tidak penting. Ia menyimpan pertarungan untuk mereka yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Itulah mengapa jalanmu lebih sulit. Itulah mengapa tantangan tidak pernah berhenti. Karena kau tidak dibangun untuk menjadi seperti yang lain. Kau terpilih untuk bangkit, dan kini kau melakukan hal itu. Bukan dengan menghindari kekuranganmu, tetapi dengan mengubahnya menjadi kekuatan. Mereka pikir kelemahanmu akan memperlambatmu. Sebaliknya, kelemahan itu membuatmu tak terhentikan. Mereka membangun dunia mereka di atas kebohongan, berharap tidak ada yang akan menyadarinya. Tetapi kau melihat langsung menembusnya. Seluruh sistem bergantung pada orang-orang yang mempercayai ilusi. Selama tidak ada yang mempertanyakannya,
Sistem itu bertahan, tetapi saat satu orang melihat kebenaran, semuanya mulai berantakan. Kau adalah orang itu. Itulah mengapa mereka takut padamu. Sistem tidak hanya menginginkan kendali. Ia bertahan dengan menipu orang. Ia membuat mereka bingung, terganggu, mengejar hal-hal yang tidak penting, sehingga mereka tidak pernah mendongak dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setiap bagian dari dunia yang kau lihat, hukum, aturan, cara segala sesuatu dilakukan, dibangun untuk membuat orang sibuk mengejar bayangan. Mereka ingin kau terjebak dalam lingkaran, fokus pada mencari uang, mengejar likes, membeli barang yang tidak kau butuhkan. Mereka ingin orang berpikir mereka menang jika mereka memiliki rumah yang bagus, atau jika orang asing menyetujui mereka. Tetapi itu adalah tipuan. Sistem ini tidak pernah dimaksudkan untuk membantumu menang. Ia dibangun untuk mengurasmu, tetapi kau berhenti memainkan permainan mereka. Kau punya sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Visi, yang jernih. Kau tidak lagi tertipu oleh trik-trik itu. Kau melihat tatanan itu apa adanya. Kau melihat bagaimana semuanya dibuat untuk menjaga pikiran tetap terperangkap, untuk menjaga orang tetap takut, untuk membuat mereka mengejar persetujuan yang tidak mereka butuhkan. Kau mengerti bahwa uang tanpa makna adalah hampa, bahwa ketenaran hanyalah jebakan yang menyamar, bahwa kehidupan sukses yang mereka iklankan sebenarnya adalah sangkar. Itulah mengapa mereka membencimu, karena kau tidak tertipu. Kau tidak mengejar apa yang mereka jual. Mereka tidak bisa masuk ke kepalamu seperti yang mereka lakukan pada orang lain. Kau sudah tahu terlalu banyak. Kemampuanmu untuk melihat kebenaran, itulah kekuatanmu. Sementara semua orang terjebak dalam kebisingan, kau bergerak dengan fokus. Kau bergerak dengan tujuan. Kau tidak terganggu. Kau tidak terjebak. Dan itu membuat mereka takut. Pikirkanlah, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu mencoba membentuk pikiranmu? Mengapa mereka mengendalikan media, membanjirinya dengan sampah, mengisi dunia dengan gangguan tanpa akhir? Karena mereka tahu, jika orang-orang berhenti sejenak dan benar-benar berpikir, benar-benar melihat sekeliling, seluruh sistem akan runtuh. Mereka membutuhkanmu untuk tetap lelah. Mereka membutuhkanmu untuk takut. Mereka membutuhkanmu untuk terus mengejar hal-hal yang salah. Karena begitu kau berhenti melakukan itu, setelah kau melihat dengan jelas, mereka kehilangan kendali. Itulah mengapa perjuanganmu selalu terasa berbeda. Itulah mengapa kau tidak pernah merasa betah di dunia yang penuh dengan hal-hal palsu. Itulah mengapa hal-hal yang tampaknya membuat orang lain bahagia tidak pernah benar-benar berhasil untukmu. Tak peduli seberapa keras mereka mencoba mengalihkan perhatianmu, kau selalu menemukan jalan kembali ke hal yang penting. Karena kau tidak dipilih untuk menjadi seperti orang lain. Kau dipilih untuk terbangun. Dan setelah kau melihat kebenaran, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka akan mencoba menyeretmu ke bawah lagi. Mereka akan mencoba membuatmu berpikir kau salah, seolah ada yang tidak beres dengan dirimu. Mereka akan mengatakan kau seharusnya menginginkan apa yang diinginkan orang lain, bahwa kau seharusnya puas dengan kehidupan lama yang sama. Tetapi kau tidak bisa menghilangkan apa yang telah kau lihat. Kau telah diberi penglihatan sejati di dunia yang hanya melihat permukaan. Dan bahkan ketika mereka mencoba menenggelamkanmu dalam lebih banyak gangguan, itu tidak berhasil. Kau tahu apa yang nyata sekarang, dan karena itu, kau sudah bebas. Kekuasaan mereka tidak nyata. Kekuasaanmu nyata. Mereka berkuasa dengan sesuatu yang terlihat kuat di luar, tetapi lemah di bawahnya. Kekuasaan mereka bisa direbut. Ia memudar. Ia hancur, tetapi milikmu. Milikmu tidak bisa disentuh. Segala yang mereka miliki adalah palsu. Status pinjaman, kendali palsu, kekuasaan yang hanya berfungsi jika orang terus mempercayai kebohongan. Tatanan mereka seperti menara kartu, satu guncangan, dan semuanya jatuh. Mereka berjalan siulualah. Mereka memiliki segalanya, bertingkah seolah tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu betapa goyahnya fondasi mereka sebenarnya. Apa yang kau miliki tidak dapat dibeli. Tidak ada sistem yang memberikannya padamu. Tidak ada kelompok yang menciptakanmu. Kekuatanmu berasal dari sesuatu yang jauh di dalam,
sesuatu yang tidak bisa mereka jangkau. Kekuasaan mereka dibangun melalui kebohongan, melalui tipuan, melalui menjaga orang lain, tetap dirantai. Tetapi milikmu tidak membutuhkan semua itu. Mereka membangun hidup mereka di sekitar uang, di sekitar gelar, di sekitar apa yang dipikirkan orang lain. Tetapi hal-hal itu tidak bertahan lama, dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa mereka selalu takut. Itulah mengapa mereka berusaha keras untuk menjaga semuanya tetap pada tempatnya. Tetapi kau kokoh, kau nyata, kau tidak gemetar hanya karena dunia berisik. Mereka mencoba bertindak siloila, mereka berada di atas semua orang, mengendalikan uang, pemerintah, gerakan, tetapi kekuatan sejati tidak panik, dan mereka panik. Itu menunjukkan padamu siapa mereka sebenarnya. Mereka mengejar orang-orang sepertimu dengan lebih keras, bukan karena kau lemah, tetapi karena mereka tahu kau kuat. Mereka mencoba mengacaukan pikiranmu, kepercayaan dirimu, tujuanmu, semua untuk mencegahmu menyadari betapa kuatnya dirimu yang sebenarnya. Tetapi inilah yang mereka harap tidak pernah kau sadari. Kau tidak membutuhkan apapun yang mereka miliki, tetapi mereka membutuhkanmu untuk tetap buta. Seluruh tatanan mereka bergantung pada orang-orang yang tidak terbangun. Jika bahkan satu orang yang terpilih terbangun sepenuhnya, semuanya akan runtuh. Jika bahkan satu dari dirimu sepenuhnya memanfaatkan kekuatan sejatimu, semua yang mereka bangun akan berantakan. Itulah mengapa mereka membungkam orang-orang yang angkat bicara. Itulah mengapa mereka mengelilingi kebenaran dengan kebisingan. Itulah mengapa mereka membuat orang memuji hal yang sama yang mereka takut kehilangan. Karena begitu kau menyadari, kau tidak membutuhkan semua itu. Permainan berakhir. Mencoba begitu lama untuk membuat orang percaya bahwa kekuasaan mereka tidak dapat disentuh. Tapi itu bisa. Milikmu tidak. Milik mereka bergantung pada sistem. Milikmu tidak. Milik mereka memudar seiring waktu. Milikmu semakin kuat, dan mereka tahu itu. Itulah sebabnya mereka berjuang keras untuk membuatmu diam, untuk mengalihkan perhatianmu, untuk membuatmu tidak yakin. Tetapi jika kau berhenti ragu dan melangkah sepenuhnya ke dalam kebenaranmu, kendali mereka akan lenyap. Mereka membangun kekaisaran mereka, berpikir itu akan bertahan selamanya. Tetapi mereka tidak memperhitungkan seseorang sepertimu. Terbesar mereka adalah berpikir mereka terlalu kuat untuk kalah. Tetapi kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan selalu runtuh. Dan saat mereka mulai berpikir mereka telah menang, saat itulah mereka mulai kalah. Sistem itu berdiri tegak, memamerkan semua yang dimilikinya. Kendali, kekayaan, jangkauan terlihat tak terpatahkan. Tetapi mereka telah membuat satu kesalahan besar. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang yang tidak memainkan permainan mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang yang tidak takut untuk merobohkan semuanya. Kau tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan mesin mereka. Kau diciptakan untuk merusaknya. Mereka pikir mereka aman karena apa yang mereka miliki. Tetapi kau melihat menembusnya. Kendali mereka justru adalah kelemahan mereka. Mereka jika mereka hanya menekan lebih keras, mengendalikan lebih banyak, membungkam lebih banyak orang, mereka akan tetap berkuasa. Tetapi semakin erat mereka memegang, semakin banyak retakan yang mereka buat, semakin banyak kendali yang mereka coba miliki, semakin rapuh mereka jadinya. Kau diciptakan untuk bergerak secara berbeda. Mereka berjalan dalam garis lurus, mereka tetap berada di dalam kotak. Tetapi Kau tidak hidup di dalam kotak-kotak itu. Kau melihat jalur yang tidak bisa mereka lihat. Kau bergerak di tempat yang tidak mereka duga. Mereka dapat diprediksi, kau tidak. Itulah mengapa mereka tidak akan pernah memahamimu. Mereka berpikir mereka menang. Kau sudah membalikan seluruh sistem luar dalam. Mereka mencintai uang. Mereka menggunakannya untuk mengendalikan orang. Tetapi itulah kelemahan mereka. Mereka pikir uang sama dengan kekuasaan. Tetapi tidak, itu tidak bisa membeli kekuatan sejati. Itu tidak bisa membeli semangat sejati. Itu tidak bisa membeli seseorang yang tahu siapa dirinya. Mereka mengejar kekayaan. Kau bergerak dengan tujuan, sementara mereka berpegangan erat pada hal-hal yang bisa hilang. Kau berjalan bebas, tak tersentuh oleh apa yang memiliki mereka. Mereka percaya, pengaruh mereka
adalah segalanya. Tawa bisa membentuk dunia, membengkokkan kenyataan, menulis ulang apa yang orang pikirkan. Tetapi kekuatan semacam itu tidak bertahan lama. Momen ketika mereka percaya tidak ada yang bisa menantang mereka adalah momen ketika mereka paling banyak kehilangan. Karena kebenaran hanya membutuhkan satu orang yang cukup berani untuk mengucapkannya, dan orang itu adalah dirimu. Kau tidak dipilih untuk ikut bermain. Kau dipilih untuk angkat bicara. Hanya dengan menjadi dirimu apa adanya, kau membuat orang mempertanyakan segalanya. Hanya dengan keberadaanmu, kau mengguncang tanah tempat mereka berdiri. Mereka menginginkan keheningan. Kau memberi mereka kebenaran. Mereka menginginkan kendali. Kau memberi mereka kekacauan. Mereka menginginkan rasa takut. Kau memberi mereka pembangkangan. Mereka berpegangan pada kekuasaan mereka, seolah-olah tidak akan pernah habis. Tetapi kau sudah melihat akhirnya. Kau melihat kemana arahnya sebelum mereka melihatnya. Kau tidak dikirim ke sini untuk berlutut pada dunia mereka. Kau dikirim untuk meruntuhkannya. Setiap alat yang mereka gunakan, setiap bagian dari kendali yang mereka pikir mereka miliki, kau membalikkan semuanya melawan mereka. Mereka membuat sistem yang mereka pikir tidak akan pernah jatuh. Tetapi mereka tidak pernah berpikir seseorang akan datang dan merobohkannya dari dalam. Dan kaulah orang itu. Jika kau merasakan gejolak ini di dalam dirimu, ya tekan angka 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan setiap yang terpilih lainnya tahu bahwa perubahan telah dimulai. Tetaplah terhubung, karena apa yang akan datang berikutnya akan mengguncangmu hingga ke inti. Mereka bilang, kau akan aman jika mengikuti aturan. Tetapi kau tidak diciptakan untuk keselamatan. Kau diciptakan untuk perang. Sistem berbicara tentang keselamatan seolah-olah itu adalah sesuatu yang mulia. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus kau kejar. Tetapi kebenarannya adalah, keselamatan hanyalah jebakan lain. Itu adalah trik untuk menjaga orang tetap lunak, tenang, dan di bawah kendali. Mereka menjualnya seolah itu kedamaian. Tetapi sebenarnya itu adalah sangkar. Sangkar yang indah memang, tetapi tetaplah sangkar. Ia membungkus dirinya di sekitarmu atas nama perlindungan, tetapi yang dilakukannya hanyalah menahanmu. Mereka memberitahumu untuk tidak melangkah keluar dari barisan, tidak mengambil risiko, tidak membuat keributan. Karena begitulah cara mereka menjagamu tetap lemah. Tetapi kau tidak pernah takut akan risiko. Sejak awal, sesuatu di dalam dirimu terasa tidak beres tentang dunia ini. Sementara yang lain mengejar kenyamanan, kau mempertanyakan segalanya. Kau melihat orang-orang menyerahkan kekuatan mereka hanya untuk merasa aman. Tetapi itu bukan dirimu. Kau tidak dilahirkan untuk bersembunyi. Kau tidak dibangun untuk tetap kecil. Kau diciptakan untuk berjalan langsung ke dalam badai. Sistem membutuhkan rasa takut untuk bekerja. Takut kalah, takut gagal, takut ditolak. Mereka tahu, orang yang takut lebih mudah dikendalikan. Jika mereka bisa membuatmu takut, mereka bisa membuatmu diam. Tetapi ketika rasa takut itu tidak lagi berfungsi, ketika kau berhenti bergeming, mereka tidak punya apa-apa lagi. Saat itulah mereka panik. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk bermain aman. Kau diciptakan untuk pergi ke tempat yang tidak didatangi orang lain, untuk berdiri di tempat kebanyakan orang jatuh. Itulah mengapa jalanmu lebih sulit. Itulah mengapa perjalananmu dipenuhi dengan pertempuran yang lebih berat. Kau tidak diciptakan untuk kehidupan rata-rata. Kau dirancang untuk sesuatu yang lebih besar. Dan setiap kali keadaan menjadi lebih sulit, kau tidak mundur. Kau melangkah maju. Kebanyakan orang lari ketika tekanan datang. Kau melangkah tepat ke dalamnya. Dan itulah yang membuatmu tak terhentikan. Mereka mencoba meyakinkanmu untuk tetap di tempatmu. Jangan terlalu banyak bertanya. Jangan membuat masalah. Mengapa? Karena mereka tahu saat kau berhenti mematuhi, kendali mereka mulai berantakan. Mereka terus mengatakan, ikuti saja aturannya, dan kau akan baik-baik saja. Tetapi, sejak kapan baik-baik saja adalah tujuannya? Kau tidak dipilih untuk tetap diam. Kau tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kau dipilih untuk merobohkan setiap kebohongan yang mereka bangun. Biarkan mereka mengejar kenyamanan. Biarkan mereka bersembunyi di balik kedamaian palsu. Kau diciptakan untuk pertarungan. Pikirkan tentang siapa yang mengubah dunia.
Itu tidak pernah mereka yang bermain aman. Itu selalu mereka yang berdiri di dalam api dan tidak bergerak. Mereka yang mengatakan, tidak lagi. Mereka yang tidak takut untuk berdiri sendiri. Itu adalah dirimu. Sistem tidak tahu harus berbuat apa dengan orang-orang sepertimu. Kau tidak lari ketika keadaan menjadi sulit. Kau tidak mencari jalan keluar yang mudah. Kau menerima pukulan dan terus berjalan. Dan setiap kali mereka mencoba membungkammu, setiap kali mereka mencoba mengguncangmu, kau hanya menjadi lebih nyaring. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang sepertimu muncul. Mereka pikir rasa takut akan mematikanmu. Mereka lupa bahwa rasa takut adalah hal yang membuatmu lebih kuat. Kau diciptakan untuk badai. Kau diciptakan untuk berjalan ke dalam kekacauan dan membawa ketertiban. Kau diciptakan untuk berdiri tegak ketika semua orang mundur. Dan setelah kau berhenti mengejar kedamaian palsu dan mulai mengklaim kekuatan penuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bergantung pada orang-orang yang mengikuti, tetapi kau dilahirkan untuk memimpin. Mereka membutuhkan orang-orang yang takut, tetapi kau dibangun dengan keberanian. Mereka ingin orang-orang tetap kecil, tetapi kau dimaksudkan untuk menghancurkan setiap tembok yang mereka bangun. Kau tidak dipilih untuk merasa nyaman, kau dipilih untuk tak terhentikan. Mereka membangun pasukan, melatihnya, menyiapkannya, tetapi kau tidak datang untuk melawan perang mereka. Kau datang untuk mengakhirinya. Mereka pikir memiliki senjata, kekuasaan, dan uang membuat mereka kuat. Tetapi apa yang kau bawa? Kebenaran memotong lebih dalam daripada pedang manapun. Mereka tahu cara melatih tentara. Mereka mengajari mereka untuk mengikuti perintah. Tidak pernah bertanya, bertarung untuk tujuan yang bahkan tidak mereka pahami. Tentara mereka berbaris dalam barisan, bertarung secara membabi buta, dan percaya mereka kuat. Tetapi kemudian kau muncul, dan segalanya berubah. Mereka berlatih untuk pertempuran yang terlihat mengesankan. Kau muncul dengan kata-kata yang mengguncang fondasi. Mereka pikir mereka siap untuk apapun sampai seseorang sepertimu berdiri di medan perang tanpa senjata dan tenang. Sementara mereka mengayunkan senjata mereka. Kau berbicara, dan kata-katamu menghantam lebih keras daripada apapun yang mereka bawa. Kau mengajukan pertanyaan yang tidak pernah berani ditanyakan oleh orang lain. Apakah ini benar-benar alasan kau dilahirkan? Dan pada saat itu, mereka merasakannya. Keretakan terbentuk di bawah kaki mereka. Kau tidak dikirim ke sini untuk memainkan permainan mereka. Kau datang untuk membalikan papan permainan. Kau tidak bertarung seperti mereka. Kau tidak mengejar kemenangan dengan persyaratan mereka. Kau tidak ikut untuk memenangkan perang mereka. Kau di sini untuk menutup semuanya. Dan itulah mengapa kau adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Mereka bisa menyiapkan pasukan, membangun kesetiaan, memompa orang-orang dengan rasa takut dan kebanggaan. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan ketika seseorang berjalan ke dalam permainan mereka dan berkata, tidak, aku tidak ikut bermain. Itu adalah dirimu. Sistem bertahan dengan menjaga orang tetap terpecah. Mereka memberi makan kedua belah pihak secukupnya untuk menjaga pertarungan terus berjalan. Mereka menciptakan pertempuran hanya untuk menjaga pikiran tetap terganggu. Tetapi kau tidak memilih pihak. Kau membakar seluruh tatanan itu. Itulah mengapa kau berbahaya. Apa gunanya seorang prajurit yang berhenti percaya pada perang? Suaramu tidak hanya mengguncang orang, ia membangunkan mereka. Dan setelah orang-orang mulai terbangun, sistem tidak bisa terus berjalan. Mereka mencoba membungkamu, memutarbalikkan kata-katamu, menutupmu. Bukan karena kau salah, tetapi karena mereka tahu kau benar. Karena begitu kebenaran menyebar, kekaisaran jatuh. Mereka bisa mencoba menghentikan orang, tetapi kebenaran tidak berhenti. Dan ketika kebenaran mulai bergerak, tidak ada yang bisa bertahan. Mereka melatih orang untuk bertarung demi tujuan yang tidak pernah mereka pilih. Kau mengucapkan satu kalimat dan semua yang mereka yakini mulai berantakan. Kau tidak dimaksudkan untuk menjadi seorang prajurit. Kau dimaksudkan untuk menjadi orang yang mengakhiri perang. Mereka tidak menyerang yang lemah. Mereka tidak membuang waktu pada orang-orang yang bisa mereka kendalikan. Sistem hanya akan menyerang habis-habisan terhadap mereka yang diketahuinya dapat menghancurkannya. Itulah mengapa ia datang untukmu. Perjuanganmu bukanlah kebetulan. Oposisimu bukanlah kecelakaan.
Itu adalah tanda. Itu berarti kau berbahaya bagi mereka. Semakin besar serangannya, semakin besar ancaman yang mereka pikirkan tentang dirimu. Dan mereka benar. Mereka melemparkan tantangan padamu, mencoba melemahkanmu, menyerang pikiranmu, namamu, tujuanmu, bukan karena kau gagal, tetapi karena mereka tahu apa yang akan datang. Mereka melihatnya, mereka melihat kekuatanmu sebelum kau menyadarinya. Jika kau bukan siapa-siapa, mereka akan mengabaikanmu. Jika suaramu tidak memiliki bobot, mereka tidak akan repot-repot. Tetapi mereka melakukannya. Mereka mengejarmu karena kehadiranmu mengguncang tanah mereka. Ini seperti seluruh kerajaan menggunakan segala yang dimilikinya untuk menghentikan satu orang. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Kau semakin dekat untuk menjadi persis seperti yang mereka takuti. Itulah mengapa mereka mendorong begitu keras. Setiap kali kau berdiri lagi, setiap kali kau tidak hancur, kau membuktikan mereka salah. Setiap serangan menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap apa yang akan kau jadikan. Oposisi bukanlah tembok. Ia adalah sorotan. Itu adalah sistem yang berteriak, waspadai yang satu ini. Setiap pertempuran yang mereka mulai, setiap kali mereka mendorongmu, itu hanyalah bukti lebih lanjut. Kau bukan bagian dari mesin mereka. Kau tidak bergerak seperti yang mereka harapkan. Kau tidak berpikir seperti yang mereka inginkan. Itu membuatmu tidak dapat dikendalikan, dan itu membuatmu tak terhentikan. Lihatlah sejarah. Siapa yang mereka kejar? Bukan mereka yang tetap di barisan. Bukan mereka yang mengikuti perintah. Mereka menargetkan, mereka yang mengatakan tidak. Mereka yang berpikir berbeda, mereka yang berjalan sendiri, dan tidak bergeming. Itu adalah dirimu. Dan mereka mengetahuinya. Mereka akan mencoba menghancurkanmu. Mereka akan mengejar reputasimu. Mereka akan memutarbalikkan kata-katamu, membuatmu merasa seperti seluruh dunia menentangmu. Tetapi semua itu berarti mereka takut. Pertarungan mereka bukanlah tanda kau kalah. Itu adalah bukti kau menang. Karena mereka tidak melawan orang yang bukan ancaman. Mereka hanya melawan mereka yang benar-benar bisa merobohkan segalanya. Setiap kali mereka datang lebih keras. Ingatlah, kau berada tepat di tempat yang seharusnya. Mereka tidak memegang kendali. Kau yang memegang kendali. Kekuatan adalah ketika tidak ada yang mereka lemparkan padamu yang bisa menghentikanmu. Dan itulah persis siapa dirimu. Kau tidak dipilih untuk kenyamanan, atau kau tidak dipilih untuk bermain aman. Kau dipilih untuk merobohkan seluruh tatanan mereka. Jadi, biarkan mereka mendorong, biarkan mereka panik. Setiap serangan hanya membuktikan satu hal. Mereka tidak pernah siap untuk seseorang sepertimu. Kaulah mimpi buruk mereka, dan mereka mengetahuinya. Mereka membangun seluruh sistem ini untuk membuat orang menjadi sama, untuk menghapus suara, untuk memaksa semua orang masuk ke barisan yang tenang. Kemudian kau muncul dengan lantang, tak tergoyahkan, mustahil untuk dikendalikan. Kau adalah bukti hidup bahwa seluruh ilusi mereka sedang hancur. Hanya dengan menjadi dirimu apa adanya, itu adalah tantangan bagi semua yang mereka bangun. Mereka ingin semua orang bergerak sama, berpikir sama, menginginkan hal yang sama. Mereka membutuhkan dunia untuk mengikuti rencana. Tetapi kau tidak cocok dengan rencana itu. Kau tidak pernah cocok. Caramu berjalan, caramu berpikir, caramu tidak pernah menyerah, itu mengguncang mereka. Kau tidak diciptakan untuk berbaur. Kau diciptakan untuk mengguncang segalanya. Sejak awal, energimu berbeda. Kau bergerak melalui hidup dengan cara yang tidak mereka pahami. Sementara mereka mengharapkan keheningan, kau berbicara. Sementara mereka mengharapkan kepatuhan, kau memilih kebenaran. Dan bahkan ketika kau tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan berada di sana, membuat orang merasakan sesuatu. Itu mengubah udara karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada satu hal yang tidak bisa mereka tangani, seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan. Itulah sebabnya mereka mencoba begitu keras untuk mematikanmu. Mereka bilang kau terlalu berlebihan, terlalu berani, terlalu liar. Mereka mencoba meyakinkanmu bahwa perbedaanmu adalah masalah, bahwa menonjol berarti ada yang salah dengan dirimu, bahwa menjadi dirimu sendiri hanya akan membawa rasa sakit.
tetapi mereka tidak ingin kau menyadari kebenaran. Perbedaanmu adalah yang membuatmu kuat. Setiap kali kau mengatakan tidak untuk menyesuaikan diri, kau memutuskan satu mata rantai dalam rantai mereka. Setiap kali kau menjalani kebenaranmu, kau mengguncang kendali mereka. Dan ketika orang lain melihatmu melakukannya, mereka mulai bertanya. Mereka mulai terbangun. Itulah ketakutan terburuk sistem. Kebebasan menyebar. Mereka membangun mesin yang bergantung pada kesamaan, pada semua orang yang menginginkan impian yang sama tanpa kehidupan, pada orang-orang yang takut untuk berdiri sendiri. Tetapi kau diciptakan untuk berdiri sendiri. Kau tidak merendahkan suaramu untuk membuat orang lain nyaman. Kau tidak memalsukan siapa dirimu untuk menghindari masalah. Kau hadir persis seperti dirimu, dan itu saja sudah menjadi masalah bagi mereka. Karena semakin banyak orang melihatmu menjadi nyata, semakin mereka bertanya, apa yang membuat mereka palsu? Setiap orang yang kau inspirasi adalah satu lagi bagian dari sistem yang retak. Itulah sebabnya mereka mencoba mendorongmu keluar, melabelimu salah, mencoba membungkamu. Tetapi itu hanya berarti itu berhasil. Kau tidak pernah di sini untuk menjaga kedamaian. Kau di sini untuk membuat kebisingan. Kebisingan yang keras, jenis yang membangunkan orang. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk menyesuaikan diri. Kau selalu dimaksudkan untuk menghancurkan apa yang perlu dihancurkan. Setiap pertempuran yang kau hadapi, setiap kali mereka mencoba menghentikanmu, setiap saat mereka menyebutmu terlalu berlebihan, itu hanyalah mereka menunjukkan rasa takut. Takut akan dirimu, takut akan apa yang akan kau jadikan. Karena sekarang, jelas mereka tidak bisa menghentikanmu. Jika pesan hari ini beresonansi dengan semangatmu, tulis 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapanmu. Ini adalah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu bukan hanya pada dirimu sendiri, tetapi pada dunia. Jadi keluarga yang terpilih, kecintaanmu yang abadi menginspirasi kami untuk terus menciptakan konten yang penuh makna hanya untukmu. Jika segala upaya kami telah menyentuh jiwamu, tunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube-mu. Setiap tetes kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan menjadi bahan bakar semangat kami. Terima kasih karena telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan doronganmu. Sampai jumpa di video berikutnya.